Selamat malam saudara, Anda menyaksikan TVRI saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Dunia dalam berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia bersama saya Andin Wijaya. Dan inilah berita utama Dunia dalam berita malam ini. Serangan Israel di Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah menewaskan sejumlah warga Palestina dan melukai beberapa korban lainnya. Sebagian kastil Kumamoto di wilayah Jepang Selatan runtuh akibat guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1. Saudara, menit utama informasi dunia dalam berita kami awali dengan serangan Israel ke Gaza, Palestina. Houthi Yaman tembak jatuh drone pengintai Saudi dan penyelamatan korban kapal tenggelam di Laut Cina Selatan. Militer Israel merilis rekaman gambar yang diklaim menunjukkan pembongkaran terowongan kelompok pejuang Palestina Hamas di jalur Gaza, Palestina. Militer Israel juga merilis rekaman gambar yang disebut menunjukkan gambar dari dalam terowongan di wilayah jalur Gaza Utara. Sedikitnya seorang warga sipil Palestina tewas dan 3 lainnya terluka setelah drone Israel menargetkan sepeda motor di kamp Jabalia, jalur Gaza Utara, Palestina. Serangan drone Israel terjadi di wilayah Al-Fallujah sebelah barat kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Pasukan pendudukan Israel memperluas area garis kuning di jalur Gaza, Palestina. Perluasan garis kuning ini memaksa warga Palestina untuk meninggalkan rumah mereka. Militer Israel telah menduduki lebih dari 60% wilayah jalur Gaza, Palestina. 60 tahanan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel kembali ke Gaza, sementara ratusan lainnya masih ditahan. Puluhan tahanan Palestina itu tiba di kompleks medis Nasr di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Pembebasan ini merupakan salah satu pembebasan tahanan Palestina terbesar oleh Israel sejak berakhirnya perang. Para tahanan mengungkapkan kondisi di penjara Israel yang memilukan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Militer Israel mengerahkan 5 kompi tambahan di wilayah pendudukan tepi barat Palestina sehingga total pengerahan pasukan di wilayah tersebut mencapai 26 batalion. Zionis Israel terus mencaplok wilayah pendudukan Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan penambahan pasukan bersamaan dengan perluasan operasi penggerebekan. Tank Israel bergerak melintasi Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Pergerakan tank Israel di wilayah Lebanon terlihat dari wilayah tetangga Zautar al-Gharbiyah, tempat pasukan pemerintahan Lebanon mulai dikerahkan berdasarkan kesepakatan yang disponsori Amerika Serikat dan ditandatangani bulan lalu. Kesepakatan tersebut mengharuskan tentara Lebanon melucuti senjata kelompok pejuang Lebanon Hizbullah dan pasukan Israel harus mundur dari zona-zona percontohan sebelum pasukan pemerintah Lebanon mengambil alih kendali. Namun pihak militer Lebanon menyatakan aktivitas Israel yang terus berlanjut menghambat proses pengerahan pasukan Lebanon. Serangan Ukraina ke Rostov-on-Don, Rusia menewaskan 5 orang termasuk anak-anak. Gambar amatir yang dipublikasikan di media sosial menunjukkan bangunan yang rusak di Rostov-on-Don, Rusia. Pejabat Rusia menyatakan Ukraina menembakkan ratusan drone ke Rusia, menewaskan 5 orang dan membakar bangunan di antaranya blok apartemen. Sementara itu pengadilan Ukraina menahan penyelenggara pameran senjata yang diserang Rusia dalam serangan yang menewaskan sedikitnya 11 orang dan memicu protes di seluruh negeri.
Jaksa mengajukan tuntutan terhadap Fasil Goncaruk, Kepala Asosiasi Industri Senjata, menuduhnya melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa menyusul serangan rudal balistik Rusia terhadap lapangan tembak di luar ibu kota Ukraina Kiev pada Jumat 23 Juli yang tengah menyelenggarakan pameran tersebut. Ribuan warga Filipina mengikuti unjuk rasa menentang Presiden Bongbong Marcos Jr. di Quezon, Filipina. Polisi menyatakan telah menangkap 51 orang saat ribuan pengunjuk rasa melakukan pawai di Quezon City dalam aksi protes anti korupsi yang bertepatan dengan penyampaian pidato kenegaraan oleh Presiden Marcos Jr. Rekaman gambar memperlihatkan lautan pengunjuk rasa memadati sebagian Commonwealth Avenue sambil membawa replika raksasa sosok Marcos, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut peningkatan anggaran pendidikan dan tindakan tegas terhadap korupsi. Salah satu instalasi menampilkan sosok Marcos sebagai boneka dengan bendera Amerika Serikat yang dikalungkan di lehernya menggunakan rantai. Sebagian kastil Kumamoto di Jepang runtuh setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah itu. Gambar amatir menunjukkan detik-detik dinding kastil Kumamoto di Jepang Selatan runtuh setelah guncangan gempa. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bencana gempa bumi menyebabkan beberapa orang dilaporkan terluka, bangunan ambruk, dan terjadi kebakaran. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lainnya di antaranya. Iran dilaporkan mencegat 6 kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz melalui jalur yang tidak diizinkan. Pengunjung lain bermagatso menyebut hamparan bunga itu sangat luas dan menakjubkan. Bahkan anaknya mengatakan pemandangan seindah itu selama ini hanya bisa dilihat melalui telepon genggam atau televisi. Senada dengan itu, fotografer bermarga Tao mengaku keindahan hamparan bunga tersebut jauh melampaui ekspektasinya dan menjadikan kejutan menyenangkan saat berkunjung. Kawasan wisata Tong Na Yuan terkenal dengan sungai, hutan yang rimbun, serta lanskap pegunungan kars yang khas. Kawasan yang dialiri sungai He Shui ini pernah menjadi lokasi pengambilan gambar sejumlah serial televisi Cina. Setiap musimnya, hamparan bunga jengger ayam menarik kedatangan wisatawan dan fotografer dari berbagai daerah untuk menikmati salah satu pemandangan musim panas paling berwarna di Cina Selatan. Dan berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Dunia Dalam Berita malam hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan TVRI saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.